Ini contoh ideal ya, orang banyak bilang kita neolib, tapi nggak pernah punya contoh kasus yang konkret. Minyak goreng ini contoh kasus yang konkret bagaimana ideologi neoliberalisme itu sudah mencengkeram di Indonesia yang mengabaikan konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, perkenalkan nama saya Bayu Dardias Kurniadi. Saya dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan sehari-hari saya mengajar 2 mata kuliah, paling tidak ya, Politik Agraria dan Kebijakan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berdiskusi dengan Anda semua dan mungkin menjelaskan ya dalam perspektif saya terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Bagaimana mungkin Indonesia menjadi eksportir terbesar di dunia dengan 53% seluruh minyak sawit yang ada di dunia ini berasal dari Indonesia, itu bisa mengalami kelangkaan minyak goreng. Kita jauh di atas Malaysia yang hanya mampu memasok minyak goreng global di sekitar 30%. Jadi kita 53%, Malaysia 30%, bersama Malaysia kita menguasai 83% minyak sawit dunia yang kita kenal sehari-hari sebagai minyak goreng. Nah, ini tidak masuk akal sebenarnya. Bagaimana mungkin kita sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia menghadapi kekurangan minyak sawit di dalam negeri? Nah, untuk menjelaskannya, ada banyak sekali teori, tetapi saya ingin menggunakan teori neoliberalisme. Bagaimana negara itu terjebak dalam kebijakan-kebijakan neolib istilahnya ya, yang kemudian membuat kita menjadi harus membayar mahal untuk produk yang kita hasilkan sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke detail, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit saja berteori, jadi nggak usah khawatir ya, sedikit saja berteori tentang neoliberalisme. Ada sebuah buku, tipis sebenarnya, diterbitkan oleh Oxford University pada tahun 2005 yang ditulis oleh David Harvey. Dia menulis buku berjudul The Short History of Neoliberalism. Nah, menurut David Harvey, neoliberalisme adalah Neoliberalism is, in the first instance, a theory of political economic practices that proposes that human well-being can be best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trades. Jadi kira-kira dalam bahasa Indonesia kira-kira adalah neoliberalisme adalah sebuah teori tentang praktek ekonomi politik yang percaya bahwa kehidupan umat manusia itu hanya bisa ditingkatkan dengan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada setiap individu untuk mengembangkan kapasitas skill dan kapasitas kewirausahaannya yang ditandai oleh sebuah skema institusional yang percaya kepada 3 hal. Private property rights atau hak milik, yang kedua adalah pasar bebas atau free trade, dan yang ketiga adalah pasar bebas atau free market. Nah, saya kira kita bisa mengaplikasikan secara sederhana apa itu neoliberalisme dalam konteks kelapa sawit. Tetapi sebelum kita mengupas secara detail fenomena yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, ada baiknya kita lihat sejarah kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama adalah kelapa sawit bukan produk tanaman asli Indonesia. Dia dibawa oleh Belanda kira-kira tahun 1848, waktu itu ada 4 biji, ditanam di Kebun Raya Bogor, dan kemudian dites, anak-anaknya kemudian ditanam di berbagai tempat di Indonesia, dan ternyata sangat cocok untuk iklim Indonesia. Tetapi waktu itu kelapa sawit belum menjadi komoditas yang diunggulkan. Walaupun mulai di awal abad ke-20 ya, di tahun 1910 itu mulai ada komersialisasi terhadap kelapa sawit. Jadi butuh waktu yang cukup panjang, mulai dari pertama kali didatangkan, hampir 60 tahun kemudian baru dikembangkan secara komersial. Tetapi pengembangan komersial itu juga tidak meraih sukses yang berarti. Waktu itu orang-orang Indonesia ketika menggoreng, mereka masih banyak menggunakan minyak kelapa, jadi ada kelapa dikeringkan menjadi kopra dan itu kemudian diolah menjadi minyak goreng. Jadi pertumbuhannya sangat lambat, secara industri sangat lambat. Sampai tahun 1980-an itu baru ada 200.000 hektar kelapa sawit di Indonesia. Momentum berubah
ketika ditemukan sebuah kumbang Afrika yang bisa melakukan penyerbukan secara mandiri terhadap kelapa sawit. Jadi sebelumnya kenapa hanya 200.000 hektar sampai tahun 80-an itu karena untuk menyerbukannya itu harus manual, ada orang naik dan kemudian diseburkan secara manual. Nah, pada tahun 80 itu ditemukan kumbang Afrika yang bisa melakukan penyerbukan secara alamiah. Jadi dia terbang dari satu pohon ke pohon lain yang kemudian melakukan polinasi. Tetapi sekali lagi tidak membutuhkan tenaga manusia. Nah, sejak saat itu booming luar biasa. Produksi meningkat dan kelapa sawit kemudian dilihat sebagai barang yang punya nilai ekonomi yang cukup menjanjikan. Sampai tahun 1990-an, perusahaan BUMN Indonesia, PTPN waktu itu menguasai sekitar 68% lahan sawit di Indonesia. Nah, disinilah titik mula neoliberalisme berasal. Jadi, saya ingin menjelaskan proses kelangkaan minyak goreng itu tidak terjadi dalam 1-2 tahun, tapi sudah terjadi sejak 1990-an, di mana PTPN itu sebagai BUMN ya, yang seharusnya menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan konstitusi kita, itu kemudian mulai diberhenti mengembangkan kelapa sawit, dan kemudian mulai ada perusahaan-perusahaan swasta mengajukan pinjaman tanah kepada negara dan kemudian diberikan sertifikasi hak guna bangunan. Jadi mereka menanam di atas tanah negara dengan sertifikat HGU. Jadi tanahnya milik siapa? Tanahnya milik negara yang diberikan kepada perusahaan swasta. Nah, disinilah neoliberalisme bermula. Sekali lagi kalau kita belajar, kita kembali ke teori neoliberalisme tadi, fungsi negara itu menciptakan sebuah kerangka institusional yang melindungi kebebasan individu untuk berusaha dan mengembangkan skillnya, dan berbasis kepada 3 hal, yaitu pengakuan terhadap properti atau hak milik, yang kedua adalah pasar bebas, dan ketiga adalah perdagangan bebas. Nah, jadi institutional framework dimulai dari tahun 90-an, menyerahkan sebagian besar kepada swasta, jadi bukan negara lagi yang mengontrol, diserahkan kepada pihak swasta, dan kemudian swasta menguasai kelapa sawit di Indonesia, ditanam di tanah milik negara dengan sertifikat hak guna usaha. Tetapi sekali lagi, sesuai dengan prinsip neoliberalisme, negara nggak bisa campur tangan karena dia sudah memberikan sertifikat hak guna usaha kepada perusahaan-perusahaan itu. Nah, sampai tahun 2022, itu kira-kira perusahaan swasta itu menguasai hampir 53% dari seluruh luas kelapa sawit di Indonesia yang jumlahnya sekitar 16,3 juta hektar. Sekali lagi ya, betapa banyaknya perubahan dari 200.000 di awal tahun 80-an sampai sekarang 16,3 juta hektar. Jadi sebagian dari sekitar 30% dikuasai oleh rakyat, jadi melalui perkebunan inti rakyat atau PIR. Tapi sekali lagi yang harus diingat, rakyat dan mereka yang menanam sawit itu kan tetap harus menyetorkannya kepada pabrik-pabrik yang dikuasai oleh swasta. Jadi sampai pada titik ini negara sama sekali tidak berdaya karena seluruh mekanisme penanaman dan pengolahan sawit diserahkan kepada swasta. Nah, inilah titik mula bagaimana minyak goreng kemudian menjadi persoalan yang serius untuk bangsa ini. Tapi sekali lagi ya, saya tidak ingin melihat ini dalam proses minyak goreng ini dalam kerangka pemerintahan Jokowi. Enggak, ini sudah dimulai sejak kebijakan Soeharto yang memberikan ruang kepada konglomerasi-konglomerasi, terutama ya kalau kita lihat itu non-pribumi ya, walaupun secara warga negara mereka warga negara Indonesia, tetapi Soeharto waktu itu memberikan keleluasaan kepada non-pribumi untuk mengembangkan kelapa sawit di Indonesia. Nah, hari ini di video ini dibuat, 8 perusahaan swasta itu menguasai hampir 70% minyak goreng di Indonesia. Sekali lagi, konsepsi neoliberalisme yang dimulai sejak 90-an itu telah menggeser peran negara hanya menjadi regulator dan menjadi penjamin terhadap pasar bebas, perdagangan bebas, dan hak milik yang diwujudkan dalam HGU itu. Jadi sekali lagi, negara kemudian perannya menjadi sangat minimal, padahal kita punya PTPN yang berpotensi untuk memastikan bahwa minyak goreng itu menjadi barang yang mudah didapat dan murah karena kita produsen. Jadi
ibaratnya kita itu ayam yang mati di lumbung, kira-kira gitu. Itu analogi yang sangat tepat karena kita menjadi produsen minyak sawit dunia, tetapi tidak mampu memberikan harga yang murah kepada rakyatnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita masuk dalam konsepsi pasar bebas, pasar itu tidak hanya Indonesia, ada international market. Nah, kenapa kemudian sawit ini menjadi barang komoditas yang sangat disukai di luar negeri? Yang pertama, murah. Yang kedua, murah. Yang ketiga, murah. Jadi minyak sawit itu dipakai untuk hampir semua produk. Mulai dari sabun, kecantikan, apa saja, odol, apa saja itu menggunakan bagian atau bahan yang didapatkan dari minyak sawit. Dibanding dengan minyak-minyak lainnya, misalnya canola oil yang didapatkan dari canola, atau sunflower oil yang didapatkan dari biji bunga matahari, atau rice barn oil yang didapatkan dari kulit beras misalnya, atau coconut oil yang didapatkan dari kelapa. Itu jauh sekali harganya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat ya di baik dalam pasar internasional maupun di dalam pasar dalam negeri, karena hampir semuanya impor ya. Kalau itu canola oil itu harganya berkali-kali lipat, sekitar 50-60 ribu per liter. Nah, karena harganya murah, dia bisa bersaing di dunia internasional. Dia menggeser canola oil, menggeser sunflower oil, sehingga petani bunga matahari dan petani canola oil di Perancis, di beberapa negara Eropa yang lain, Uni Eropa itu membuat kampanye hitam terhadap minyak sawit untuk melindungi petani-petani mereka agar minyak yang dia gunakan yang tidak berasal dari sawit itu bisa bersaing begitu. Nah, kemudian kita pernah diblok Uni Eropa dan waktu itu harganya sempat turun. Tapi kemudian karena murah, sekali lagi murah, kita menemukan pasar baru di Cina dan juga di India. Dan kemudian harganya melambung lagi. Ditambah lagi dalam konsumsi dalam negeri, kalau Anda perhatikan, kita punya program yang sekarang sedang berlangsung adalah B20. Artinya apa? CPO yang dihasilkan dari minyak sawit itu 20%-nya menjadi bagian dari tambahan solar gitu. Nah, dan itu sifatnya mandatori. Dalam kampanye Pilpres 2019 lalu, masing-masing calon presiden itu berkampanye mereka ingin B100 gitu. Jadi 100% berasal dari sawit. Tentu saja ini kemudian demand terhadap atau permintaan terhadap sawit kembali melimpah dan harganya menjadi semakin tinggi. Jadi walaupun kita sebagai produsen kita tidak bisa mengontrol harga internasional karena dikuasai oleh swasta. Sehingga harga internasional naik, para pengusaha-pengusaha swasta ini cenderung untuk mengekspor kelapa sawit yang menjadi komoditas andalan Indonesia selain batu bara. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan mereka cenderung mengekspor. Kita sebagai negara itu tidak punya kontrol terhadap pasokan dan juga terhadap kebutuhan minyak sawit, sehingga kita dipermainkan. Jadi ketika Menteri Perdagangan kemudian mengatakan, saya pada hari Jumat dia mengatakan 18 Maret, dia mengatakan Senin nanti akan saya sebutkan mafianya siapa saja. Senin tidak ada, bahkan beberapa minggu kemudian sampai video ini dibuat juga tidak ada. Belakangan kepolisian mengatakan tidak ada mafia minyak goreng. Kenapa? Karena ini bukan hanya persoalan jalur perdagangan. Ini persoalan ideologi neoliberalisme yang masuk dan menguasai struktur ekonomi minyak goreng yang ada di Indonesia. Jadi ini bukan hanya persoalan siapapun lah Menteri Perdagangannya, nggak mungkin bisa mengatasi proses kelangkaan minyak sawit. Kenapa? Karena dia hanya mengeluarkan regulasi. Oke, sekarang saya keluarkan regulasi harganya 14.000. Nah, sementara para tengkulak yang sudah terlanjur membeli dengan harga mungkin 19.000, 18.000, 20.000, ya dia akan menahan barangnya. Dan ini bukan 1-2, ini ratusan ribu orang distributor yang menahan barangnya. Sehingga kemudian ketika harga eceran tertingginya dilepaskan dalam mekanisme pasar, sekali lagi neoliberalisme yang menang. Neoliberalisme percaya pada pasar bebas, dan ketika harga eceran tertinggi dihilangkan, minyak langsung melimpah. Minyak goreng ya maksud saya, langsung melimpah di pasaran. Kenapa? Hukum permintaan penawaran jalan, dan harganya berapa? 24.000, 25.000.
paling murah-murahnya 22.000. Jauh dibanding dengan harga eceran tertinggi 14.000 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Jauh sekali. Dan kemudian yang paling konyol lagi adalah minyak curah, minyak kelapa sawit, minyak curah ya, minyak goreng curah yang kita tidak tahu isinya apa. Sekali lagi ya, minyak curah itu pernah akan dihapus oleh pemerintah karena pemerintah ingin melindungi konsumen karena komposisi dalam minyak curah itu tidak diketahui, kira-kira gitulah. Kalau ada substance atau ada isi-isi yang kurang baik untuk kesehatan itu susah dikontrol. Jadi rencananya semuanya akan ke minyak kemasan. Tapi yang dilakukan karena gagal dan kalah menghadapi cukong-cukong, menghadapi aktor-aktor swasta yang percaya pada mekanisme pasar ini, justru minyak sawit yang diatur eceran tertingginya. Loh gimana sih ini? Dulu mau dihapus, sekarang malah diatur. Sekarang malah rakyat-rakyat. Dan ini ironi sekali lagi. Ironi yang kedua adalah kita sebagai produsen sawit terbesar dunia harus mengkonsumsi minyak goreng curah yang tidak jelas isinya apa. Jadi kita kalah dua kali karena kebijakan neoliberalisme yang dianut oleh pemerintah selama berpuluh-puluh tahun. Kita kalah, pertama kita kalah dalam menyediakan minyak goreng yang murah kepada rakyat, dan yang kedua kita kalah dalam menyediakan minyak goreng yang sehat untuk rakyat. Solusinya apa? Solusinya kalau menurut saya, sekali lagi ya, ini ada banyak sekali solusi, tapi tawaran solusi saya adalah tidak cukup Menteri Perdagangan mengeluarkan regulasi. Tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena deretan regulasi-regulasi yang lain itu sudah mendukung neoliberalisme itu. Ini contoh ideal ya. Orang banyak bilang kita neolib, tapi nggak pernah punya contoh kasus yang konkret. Minyak goreng ini contoh kasus yang konkret bagaimana ideologi neoliberalisme itu sudah mencengkeram di Indonesia yang mengabaikan konstitusi. Solusinya apa? Kalau menurut saya BUMN diberi ruang. Kita yang punya tanahnya. Sekali lagi itu tanah kita. Tanah rakyat Indonesia yang ditanami oleh para cukong-cukong besar itu. Jadi kembalikan atau ekspansi lah, ekspansi, kita melakukan ekspansi, memberikan ruang kepada BUMN sebagai wakil pemerintah karena pemerintah memegang saham terbesar, beli ruang kepada PT PN untuk menguasai lebih banyak minyak sawit. Kalau beberapa anggota DPR mengatakan ya paling nggak 2 juta hektar lah. Berikan ruang 2 juta hektar kepada PT PN untuk menanam sawit. Kita atur juga apa mekanisme produksinya untuk menjadi minyak goreng karena itu butuh proses yang juga nggak sederhana gitu. Jadi biarkan swasta dengan penguasaannya sekarang, tapi mulai hari ini kita mulai menata, memberikan ruang kepada PT PN sebagai bagian dari BUMN untuk juga bermain dan mengontrol minyak sawit sehingga tidak ada lagi kelangkaan di masa depan. Dan ini bukan pekerjaan 1-2 tahun, ini pekerjaan 10-20 tahun. Jadi harapan kita semua dalam beberapa tahun ke depan, dalam 20 tahun ke depan, negara bisa kembali mengontrol bahwa minyak goreng itu adalah hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai negara sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, saya kira demikian pendapat saya terkait dengan minyak goreng. Mohon maaf kalau ada kekurangan, menyinggung sana-sini, dan juga semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.